Welcome to TS Channel. Subrek, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Tatak Story. Bertemu dengan saya Tatak Maulana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat TS. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang misteri ular raksasa penyelamat korban tsunami Aceh. Sebelum kalian menyimak videonya, alangkah sopannya kalian subscribe, like, and comment agar channel ini dapat berkembang dan memberikan video atau informasi yang lebih menarik lagi kepada Sobat TS. Dan juga kalian jangan lupa tekan notifikasinya atau tombol loncengnya agar kalian mengetahui video terbaru dari Tatak Story. Baik, kita simak videonya. Check it out! Baik, sebelum kita membahas tentang misteri ular raksasa, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu tsunami Aceh. Tsunami Aceh terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004. Tsunami Aceh terjadi didahului oleh gempa dangkal berkekuatan 9,3 skala Richter yang terjadi di dasar Samudra Hindia, atau lebih tepatnya di dasar laut dekat Pulau Simeuleu pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat, hampir jam 8. Tsunami Aceh ini diperkirakan memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Tsunami Aceh telah memakan korban sebanyak 126.761 orang meninggal, 93.285 orang hilang, 25.572 terluka, serta 125.572 orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Kasihan sekali ya guys. Sehari setelah peristiwa terjadinya tsunami Aceh, pada tanggal 27 Desember, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan tsunami di Aceh merupakan tsunami atau bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Wow. Baik, kita menuju ke topik utamanya, yaitu misteri ular raksasa. Misteri ular raksasa penyelamat korban tsunami Aceh, dikutip dari merdeka.com. Ada seorang nenek berusia 50 tahun. Ia bernama Umi Kasum, yang akrab disapa Maksum. Beliau berprofesi sebagai juru memandikan mayat. Serem. Dia juga bidan kampung dan telah melakoni pekerjaan ini selama 35 tahun. Mulanya pada hari Minggu pagi hari, malapetaka bagi seluruh rakyat Aceh. Maksum sedang asyik menyiram dan membersihkan bunga yang ada di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, bumi Aceh bergetar, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Baru ia sadar ternyata gempa berkekuatan kurang lebih 9,8 skala Richter. Dia bersama seorang cucu yang masih berusia 5 tahun dalam gendongannya menjauh dari bangunan dan mencari tanah lapang.
Dulu rumah saya besar dan saya sedang di luar, sedang tanam bunga. Jelas maksum. Saat bercerita, wajah maksum yang sudah keriput tetap tersenyum. Meskipun kisah pilu yang ia ceritakan membuat ia teringat kejadian masa lalu. Ada 30 orang keluarga intinya meninggal. Kasihan sekali ya. Namun, ia sudah bisa tertawa lepas sembari bercerita kisah unik dirinya selamat dari gelombang tsunami. Saat itu, anak keduanya berlarian ke arah dirinya dan mengatakan air laut naik ke darat. Lalu saya jawab, yang tidak ada jangan minta ya, ucapnya. Dia pun terus melanjutkan membereskan bunga-bunga yang ada di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba, air laut benar-benar menerjang dirinya dari belakang. Letak rumah maksum dengan bibir pantai hanya sekitar 400 meter. Hingga dirinya terjatuh dan cucunya dalam gendongan pun terlepas. Meskipun saat itu dirinya berusaha untuk meraih cucunya, namun derasnya gelombang tidak sebanding dengan kekuatan tangannya. Saat itu ia masih berusia 50 tahun. Sempat saya tarik cucu saya, tetapi kawat yang terpegang. Sampai luka ini jari saya. Jelasnya sambil menunjukkan bekas jarinya yang luka. Sedangkan cucunya saat itu sangat jelas terlihat olehnya digulung oleh gelombang tsunami. Saat itu dirinya tidak sadarkan diri lagi, sehingga dia tidak bisa menceritakan bagaimana cara dirinya digulung oleh gelombang tsunami. Akan tetapi, tiba-tiba dirinya sudah berada di daerah jembatan Kroengkat yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Saat itulah dia baru sadar bahwa bersamanya adalah seekor ular besar yang melilit tubuhnya. Kepala ular tersebut menjulur ke arah wajah Maksum. Namun saat itu Maksum tidak sedikit merasa ketakutan. Justru Maksum mengaku sempat berbisik dengan suara nada lemas meminta agar bisa diselamatkan ke daratan. Saya bilang waktu itu, tolong selamatkan saya ke darat, ucapnya dengan bahasa Aceh. Teman-teman yang bisa bahasa Aceh, coba tulis di komentar ya. Lantas ular itu mengantar ke darat, langsung bergerak dan menenggelamkan dirinya dalam sungai. Dan lagi-lagi tiba-tiba dirinya sudah berada di jembatan Lamnyong, Darussalam, dengan jaraknya sekitar 300 meter. Ketika itu dirinya sudah mulai sadarkan diri. Bahkan dia mengaku bisa mendengar ada jeritan orang yang minta tolong, termasuk melihat banyak orang yang digulung dalam gelombang arus sungai Kroengkat tersebut. Saya waktu itu tidak ada lagi pakaian sehelai pun, dan saya dalam sampah dan ular itu masih melilit tubuh saya. Jelasnya, Maksum sejak usia 25 tahun telah menjadi seorang bidan desa dan juga menjadi orang yang selalu dipanggil saat ada orang meninggal. Profesi ini Maksum mengaku akan terus dilakukan sampai hayat menjemputnya. Lalu kisah Maksum bisa keluar dari tumpukan sampah dan lilitan ular di tubuhnya setelah 3 orang anak muda dari petugas Palang Merah Indonesia atau PMI menghampirinya. Mereka pun langsung mengangkat tubuh Maksum dari sungai tersebut. Saya sempat bilang, ada ular di tubuh saya melilit. Namun salah satu dari mereka bilang tidak apa-apa. Ular itu tidak menggigit kita, jelasnya. Namun ia sendiri tidak ingat
lagi ketiga muda itu. Padahal ia ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada relawan PMI ini. Namun sayangnya Maksum tidak mengenalinya. Demikian video tentang misteri ular raksasa penyelamat korban tsunami Aceh. Bagaimana pendapat Sobat TS? Apakah kalian percaya? Percaya atau tidak tergantung pada diri Anda sendiri ya Sobat TS. Sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar video atau channel Tatak Story dapat berkembang dan memberikan informasi atau video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mengetahui video terbaru dari Tatak Story. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.